Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi broadcasting SMK Negeri 1 Sukalarang. Jumpa kembali di pembelajaran daring pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita mulai membahas mengenai hakikat bangsa dan negara, saya ingin bertanya, apakah kalian merupakan bagian dari suatu negara, ataukah kalian merupakan bagian dari suatu bangsa? Apakah kalian mempunyai status kewarganegaraan, ataukah kalian tahu apa itu negara atau bangsa? Dalam pembahasan pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu bangsa dan apa itu negara. Negara dan bangsa merupakan bagian yang berbeda, namun memiliki sebuah keterkaitan. Bangsa merupakan sebuah persatuan atau perkumpulan sekelompok orang dalam suatu wilayah karena memiliki kesadaran persamaan latar belakang. Persamaan latar belakang tersebut meliputi persamaan dari aspek nasib, sejarah, agama, bahasa, dan tradisi atau budaya. Dalam kamus ilmu politik, bangsa diartikan sebagai nation, yang artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut. 1. Satu kesatuan bahasa. 2. Satu kesatuan daerah. 3. Satu kesatuan ekonomi. 4. Satu kesatuan hubungan ekonomi. 5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ernest Renan dalam pidatonya di Universitas Sorbonne, Paris, 11 Maret 1882, yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena memiliki nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan memiliki cita-cita yang sama tentang masa depan. Selain Ernest Renan, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menyebutkan bahwa bangsa ditandai oleh adanya kesamaan rasa cinta terhadap tanah air. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa bangsa adalah merupakan suatu perkumpulan kelompok orang yang memiliki kesadaran untuk bersatu dan memiliki militansi yang sangat kuat untuk bersatu karena memiliki rasa persamaan nasib untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Setelah tahu definisi bangsa, selanjutnya kita akan mendefinisikan negara. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa negara dapat diartikan sebuah organisasi dan dapat pula berarti sekelompok sosial yang terorganisir. Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang taat dan ditaati oleh rakyatnya, dan juga sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif. Negara adalah suatu wilayah yang dihuni oleh kelompok yang memiliki tujuan bersama yang diatur oleh peraturan yang berlaku dan dikelola oleh suatu pemerintahan yang berdaulat. Berbagai definisi mengenai negara banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa di antaranya adalah, menurut Profesor R. Djoko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan orang yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Kemudian George Jelinek mengatakan bahwa negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu, atau dengan kata lain, negara merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk pemerintah. Kemudian Cronenberg menyatakan bahwa pengertian negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Kemudian presiden pertama kita, Soekarno, menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan masyarakat yang memiliki daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Jadi berdasarkan pada pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama
yang diatur oleh peraturan yang berlaku dan dikelola oleh suatu pemerintahan yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, sekarang sudah tahu kan apa bedanya negara dengan bangsa. Sekarang, tugas dari sahabat edukasi adalah menjelaskan apa perbedaan bangsa dan negara. Kemudian jawabannya dan resumenya silahkan dimasukkan ke dalam formulir yang ada di deskripsi video ini. Oke, sahabat edukasi broadcasting SMK Negeri 1 Sekarang, mungkin cukup sekian video pembelajaran untuk sahabat edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Gian Ihsan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.